Langit kota Jakarta tampak kelabu sore itu, seolah ikut berkabung bersama hati Laras. Hujan mengguyur deras, membasahi trotoar yang mulai tergenang, dan membuat lalu lintas tersendat. Di bawah payung hitam besar yang sedikit bergoyang karena angin, Laras berdiri di pinggir jalan, menunggu bus kota yang tak kunjung datang. Di tangannya, sebuket bunga lili putih sudah mulai layu. Ia baru saja pulang dari pemakaman ibunya. Hari ini tepat 1 tahun sejak kepergian perempuan paling penting dalam hidupnya. Setiap tahun, ia akan datang ke makam yang sama, dengan bunga yang sama, dan doa yang sama. Doa yang terasa hampa karena tak pernah dijawab. Laras tak menangis. Ia sudah kehabisan air mata sejak bulan pertama kehilangan itu. Kini yang tersisa hanya kehampaan. Tapi entah kenapa, sore itu, ketika menoleh ke arah peron kecil stasiun yang terletak tak jauh dari halte, matanya terpaku pada sosok pria yang berdiri sendirian di tengah hujan. Ia tak memakai payung, tak mengenakan jas hujan, hanya berdiri diam, kepalanya mendongak ke langit seolah menantang hujan yang terus mengguyur tubuhnya. Ada sesuatu dalam sosok itu yang membuat Laras melangkah tanpa sadar. Setiap langkahnya menggema dalam genangan air, dan suara hujan menjadi latar yang menghapus semua suara lain. Ketika ia tiba beberapa meter darinya, pria itu tetap tak bergerak, bahkan tak menyadari kehadirannya. "Hei," kata Laras akhirnya. Suara pelan tapi cukup terdengar di sela hujan. "Kenapa kamu enggak pakai payung?" Pria itu menoleh, matanya merah. Bukan karena sakit, tapi karena tangis yang tertahan terlalu lama. Air hujan bercampur dengan air mata di wajahnya, membuatnya sulit dibedakan. "Aku sedang bicara dengan Tuhan," ucapnya lirih. Laras terdiam. "Minta agar dia mengembalikan seseorang," lanjut pria itu. Suaranya serak. Ada jeda hening di antara mereka. Hening yang tidak canggung, anehnya justru terasa akrab. Seolah mereka pernah berdiri di tempat ini dalam mimpi yang sama, meski ini adalah kali pertama mereka bertemu. Laras akhirnya mengangkat payungnya, menyelipkan bahunya ke sisi pria itu, membuat mereka kini berbagi tempat kecil yang hangat di bawah pelindung hitam. Ia tak tahu kenapa, ia tak tahu siapa pria ini, tapi entah bagaimana, ia tahu satu hal, ia mengerti rasa kehilangan yang menggantung di matanya. "Aku Laras," katanya, seperti memperkenalkan diri pada seseorang yang akan tinggal lama di hidupnya. Pria itu menoleh. Ada sedikit senyum pahit di wajahnya. "Revan." Dan di tengah hujan yang terus turun, di tempat yang sunyi, dua orang yang patah saling menemukan satu sama lain. Bukan karena takdir mempertemukan mereka, tapi karena luka mereka saling mengenali. Waktu berjalan pelan ketika kau sedang menunggu seseorang membuka hatinya. Dan untuk Laras, setiap hari bersama Revan terasa seperti berjalan di pinggir jurang. Kadang tenang, kadang goyah. Ia mencintai lelaki itu dalam diam yang nyaring, penuh harap, tapi juga dipenuhi rasa takut. Setiap malam, Laras pulang dengan hati separuh penuh. Ada tawa Revan yang ia ingat, tapi juga ada tatapan kosong pria itu yang kadang menatap keluar jendela terlalu lama. Tatapan itu bukan untuknya. Itu tatapan yang mencari sesuatu, seseorang yang tak bisa kembali. Suatu malam, Laras menginap di apartemen Revan. Mereka tertawa kecil saat memasak bersama. Revan tak pandai memotong bawang, dan Laras tertawa saat pria itu menangis karenanya. "Mungkin aku terlalu sensitif," candanya, sambil menyeka air mata. Laras tersenyum. "Atau terlalu banyak luka, sampai bawang pun ikut sedih." Mereka tertawa, tapi di balik canda, Laras merasakan ada jarak yang tetap tak bisa ia jangkau. Bahkan ketika mereka duduk berdempetan di sofa, tangan mereka bersentuhan, hatinya terasa jauh dari hatinya. Saat Revan tertidur lebih awal malam itu, Laras bangun untuk mengambil air. Tapi di tengah jalan menuju dapur, langkahnya terhenti. Ia mendengar suara lirih dari kamar. Suara Revan memanggil nama. "Naila, jangan pergi." Hati Laras seperti dihantam badai. Tenggorokannya tercekat. Ia berdiri lama di lorong itu, tidak tahu harus masuk dan membangunkannya, atau pergi dan pura-pura tidak pernah mendengar apa-apa. Akhirnya, ia hanya menunduk dan kembali ke sofa. Malam itu,
Laras tidur sambil memeluk dirinya sendiri. Dan ketika pagi datang, matanya bengkak karena menangis dalam diam. Hari-hari berikutnya menjadi ganjil. Revan tetap manis, tetap perhatian, tetap seperti Revan yang ia kenal. Tapi justru itu yang menyakitkan. Kadang pria itu terlalu sempurna dalam bersikap, seolah sedang mencoba mencintai, bukan karena ingin, tapi karena merasa harus. Suatu sore, saat mereka duduk di taman kota, Laras menatap Revan yang tengah membaca buku. Senja mulai turun dan cahaya oranye membuat wajah pria itu terlihat lebih lembut dan lebih jauh. "Apa kamu bahagia bersamaku?" tanya Laras tiba-tiba. Revan mengangkat wajahnya, hening. Ia ragu. "Aku tenang bersamamu." "Beda Revan," bisik Laras. "Tenang bukan berarti bahagia." Lelaki itu menatapnya. Wajahnya seolah ingin mengatakan banyak tapi tak ada yang keluar dari mulutnya. Dan dalam jeda panjang itu, Laras tahu jawabannya. Revan belum benar-benar melepas masa lalunya. Beberapa hari kemudian, Laras datang ke apartemen Revan tanpa memberi kabar. Ia ingin memastikan sesuatu. Tapi ketika tiba, pintu tidak terkunci. Di dalam, suasana sunyi. Ia memanggil, "Revan?" Tak ada jawaban. Langkah kakinya membawanya ke kamar, di mana pintu sedikit terbuka. Dan di sana, ia melihat Revan tertunduk di lantai, memegang kotak kayu kecil berisi kenangan, cincin tunangan, tiket konser lama, surat-surat cinta, dan foto-foto Naila. Pria itu menangis dalam diam. Pundaknya berguncang, dan Laras berdiri di ambang pintu, membeku, ingin menghampiri, tapi tahu dirinya bukan bagian dari kesedihan itu. Bukan bagian dari cinta itu. Ia pulang malam itu tanpa suara dan tahu sebentar lagi ia harus pergi. Karena mencintai seseorang yang hatinya masih penuh nama orang lain adalah cara paling pelan untuk mati dalam hidup-hidup. Tak ada yang lebih sunyi daripada mencintai seseorang yang jiwanya masih tinggal di masa lalu. Laras memandangi cermin di kamarnya, menatap wajahnya sendiri. Matanya tampak lelah dan senyum di bibirnya sudah tak pernah penuh. Di balik rias tipis yang ia pakai setiap pagi, ia menyembunyikan luka yang tak berdarah. Tapi luka hati tak pernah butuh darah untuk membunuh perlahan. Seminggu terakhir, Laras merasa seperti bayangan di hidup Revan. Hadir tapi tembus pandang. Ada tapi tak pernah disentuh dengan sungguh. Ia masih ingat malam itu. Malam saat Revan menggenggam tangannya begitu erat, tapi matanya menatap ke kejauhan. Di antara mereka ada keheningan yang menggantung, dan Laras sadar ia sedang duduk di sebelah seseorang yang tubuhnya di sini, tapi jiwanya tak pernah benar-benar kembali dari makam Naila. Ketika Revan tertidur, Laras mengambil napas panjang dan menyelinap keluar dari pelukan itu. Ia melangkah ke balkon, menatap langit Jakarta yang berpendar lampu-lampu kota. Di dadanya ada rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Ia bertanya dalam hati, apakah cinta masih layak diperjuangkan jika aku harus terus kalah dari kenangan? Air matanya jatuh, dingin seperti malam. Esoknya Laras menghabiskan waktu di kamar. Ia membuka laci kecil di sudut meja dan mengeluarkan semua benda yang berkaitan dengan Revan. Foto-foto, surat-surat kecil, voice note yang dulu membuatnya tersenyum saat rindu. Satu persatu, ia letakkan di atas tempat tidur. Lalu duduk di depannya, seperti menatap pusara cinta yang akan ia kuburkan sendiri. Laras mengambil kertas dan pena. Tangannya gemetar. Tapi kali ini, ia tahu, ia tidak boleh menunda lagi. Ia menulis surat perpisahan itu dengan air mata yang jatuh pada tiap kalimat. Kata demi kata, ia tulis bukan untuk menyalahkan, tapi untuk melepaskan. Karena bertahan sudah terlalu menyakitkan. Sore harinya Laras berdiri di depan apartemen Revan. Tangannya menggenggam kunci yang dulu diberikan Revan dengan senyum penuh harap. "Kunci ini buat kamu, karena kamu rumahku." Tapi kini, Laras tahu, kadang rumah pun bisa jadi tempat kita paling merasa sendirian. Ia masuk pelan, langkahnya berat. Revan tak ada. Hanya aroma kopi yang masih tersisa dari pagi, dan kehangatan samar yang membuat dada Laras makin sesak. Di ruang tamu, Laras meletakkan kotak kenangan cincin dan surat itu.
Ia berdiri di sana beberapa saat, menatap semua yang pernah ia perjuangkan. Kemudian ia berkeliling ruangan, menatap semua sudut yang pernah menjadi saksi tawa mereka. Sudut dapur, tempat Revan memeluknya dari belakang saat ia memasak. Sofa tua, tempat mereka berbagi cerita masa kecil. Balkon, tempat mereka pernah bermimpi tentang rumah kecil dengan taman dan 2 anak. Semua itu tinggal bayangan. Kenangan yang indah, tapi tak cukup untuk membuat cinta bertahan. Sebelum pergi, Laras melangkah ke kamar. Di atas meja kecil, foto Naila masih berdiri anggun. Laras memandangi wanita itu lama, sangat lama, lalu berkata lirih, "Kamu sangat dicintai, tapi aku juga, dan mungkin itu masalahnya." Setelah itu Laras pergi, bukan dengan marah, tapi dengan hati yang retak, karena mencintai seseorang yang tak bisa membalasnya dengan utuh. Bukan kesalahan siapapun, hanya kesedihan yang tak pernah selesai. Malamnya Revan pulang ke rumah yang sunyi. Ia tahu sesuatu berubah sejak ia membuka pintu. Tak ada aroma wangi dari parfum Laras, tak ada tawa pelan yang menyambut, dan di atas meja, benda-benda itu menunggunya seperti hantaman. Ia membaca surat itu sekali, 2 kali, berkali-kali, sampai matanya kabur, sampai dadanya seperti pecah. Ia jatuh terduduk, menangis, tapi bukan tangisan keras. Itu tangisan yang pelan, seperti remuknya kaca dalam hati yang tak bersuara. Untuk pertama kalinya, Revan menyesal. Bukan karena Laras pergi, tapi karena ia membiarkan cinta yang tulus bertahan sendiri terlalu lama. Dan malam itu ia bermimpi, tapi bukan tentang Naila. Dalam mimpinya, Laras berjalan menjauh di tengah hujan, tak menoleh, tak berhenti, hanya berjalan, dengan gaun putih dan air mata yang jatuh diam-diam. Dan Revan tak bisa mengejarnya. Kadang kehilangan tak datang karena kita membenci seseorang. Kadang kehilangan datang karena kita terlalu lambat mencintainya dengan sepenuh hati. 4 tahun telah berlalu sejak Laras melangkah keluar dari kehidupan Revan. Jakarta tetap ramai, langitnya masih sering murung, dan hujan tetap turun tanpa permisi. Tapi bagi Revan, semuanya terasa berbeda. Tanpa Laras, dunia tak pernah benar-benar hidup lagi. Ia mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaannya sebagai penulis. Novel-novelnya kini laris, namanya dikenal. Ia sering diwawancarai di televisi, duduk dengan tenang di balik meja kayu dan membicarakan tentang kekuatan cinta dalam melawan kehilangan. Tapi semua orang hanya tahu kata-katanya. Tak ada yang tahu bahwa setiap cerita cinta yang ia tulis adalah bentuk permintaan maaf. Setiap halaman adalah panggilan lirih kepada seseorang yang tak pernah ia temui lagi. Laras. Nama itu tak pernah ia ucapkan di depan umum. Tapi setiap malam, ia menyebutnya dalam hati, kadang dalam doa, kadang dalam mimpi. Suatu malam, Revan duduk sendirian di sebuah toko buku kecil di Kemang. Ia menandatangani novelnya yang terbaru, Rumah yang Tak Pernah Pulang. Sampulnya bergambar langit jingga dan seorang perempuan yang berjalan di bawah payung putih. Tiba-tiba seorang wanita datang mendekat. Langkahnya tenang. Rambutnya diikat sederhana. Di tangannya, ia memegang novel yang sama. Dan ketika Revan menoleh, jantungnya berhenti sejenak. Laras. Wajah itu masih sama, hanya lebih dewasa, lebih tenang. Tapi matanya masih menyimpan hujan yang dulu pernah tinggal di hatinya. Laras tersenyum kecil. "Hai Revan." Revan terdiam, bibirnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Ia seperti melihat hantu dari masa lalu yang paling ia rindukan. "Boleh tanda tangan bukunya?" tanya Laras. Nada suaranya datar, tapi lembut. Revan mengambil buku itu pelan, tangannya sedikit gemetar. Ia menulis cepat, lalu menyerahkan kembali. Tapi Laras belum pergi. Ia menatap Revan lama, sebelum akhirnya berkata, "Aku baca semua novelmu." "Terima kasih," jawab Revan, akhirnya bersuara. "Tapi hanya satu yang membuatku menangis." Revan menatapnya. "Yang mana?" "Yang ini,"
kata Laras sambil mengangkat buku berjudul Rumah yang Tak Pernah Pulang. Karena aku tahu itu tentang aku. Setelah sesi tanda tangan selesai, mereka duduk berdua di kafe kecil yang sama seperti dulu. Hujan turun, waktu seakan mundur, tapi keduanya bukan lagi Laras dan Revan yang dulu. "Apa kamu bahagia sekarang?" tanya Revan. Laras menatap keluar jendela. "Aku damai, itu cukup." "Dan kamu?" tanyanya balik. Revan tertawa kecil, pahit. "Aku terkenal, kaya, dipuji, tapi setiap kali selesai menulis, aku merasa kosong." Hening, hujan memeluk kaca dengan suara pelan. "Kenapa kamu datang hari ini?" tanya Revan, akhirnya menatap langsung ke mata Laras. Laras menahan napas sejenak, lalu berkata, "Karena aku ingin tahu, jika aku bukan bagian dari masa lalu, apakah aku masih punya tempat di masa depanmu?" Kalimat itu menghantam dada Revan seperti badai. Ia tak langsung menjawab, tapi ia meraih tangan Laras perlahan, hangat dan gemetar. Dan dengan suara yang nyaris seperti bisikan, ia berkata, "Aku tidak tahu apakah aku pantas, tapi selama ini aku menunggumu pulang." Air mata Laras jatuh, bukan karena sakit, tapi karena untuk pertama kalinya, hatinya merasa pulang. Cinta sejati bukan tentang siapa yang datang lebih dulu, tapi siapa yang bertahan meski pernah ditinggalkan. Malam itu, Revan dan Laras berjalan di bawah payung yang sama. Hujan masih turun, tapi kali ini tidak membasahi mereka. Tapi meski tubuh mereka terlindungi, hati mereka masih basah oleh pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Setelah pertemuan itu, Laras tak langsung kembali ke hidup Revan. Mereka hanya saling bertukar nomor dan janji samar untuk ngobrol lagi kapan-kapan. Tapi janji seperti itu seringkali hanya selimut tipis untuk luka yang belum tahu bagaimana caranya sembuh. Namun 2 minggu kemudian, Laras mengirim pesan. "Revan, kalau kamu masih mau tahu aku sekarang, datanglah ke tempat yang dulu. Taman dekat halte bus, jam 5 sore. Revan tak menjawab, tapi ia datang. Di taman itu, Laras sudah duduk di bangku yang sama seperti dulu. Tempat di mana Revan pertama kali menyentuh tangannya dengan gugup dan berkata, "Kalau aku jatuh cinta sama kamu, kamu akan tinggal?" Kini Laras hanya diam saat Revan duduk di sampingnya. "Kamu kelihatan lebih tenang," kata Revan pelan. "Aku belajar mencintai diriku sendiri setelah terlalu lama menunggu seseorang yang bahkan tak bisa mencintai dirinya sendiri." Revan tertunduk. "Maaf." Laras menoleh. "Aku nggak datang buat dengar permintaan maaf, Van." Lalu ia mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah undangan pernikahan. Revan menegang. Tangannya gemetar saat membaca nama-nama di kertas itu. Laras Ayuning Tias Dimas Ariski. Ia menatap Laras, matanya memohon, "Kenapa kamu undang aku?" Laras menatap lurus ke depan. Suaranya pelan, seperti angin sore yang menyayat. "Karena aku ingin kamu tahu betapa beratnya aku membuat keputusan ini. Aku mencintai kamu, Revan, tapi aku juga mencintai hidupku sendiri. Dan aku butuh seseorang yang memilih aku, bukan seseorang yang menyesaliku." Revan hanya bisa diam. Air matanya mengalir pelan, tapi ia tak menyekanya. Ia tahu, kali ini Laras tidak akan kembali. "Dimas mungkin bukan kamu," lanjut Laras, "tapi dia mencintai aku. Sekarang, hari ini, bukan bayangan, bukan nanti." Ia berdiri. "Selamat tinggal, Revan." Dan sebelum melangkah, Laras menoleh. "Kamu adalah rumah yang tak pernah bisa aku tempati, tapi aku berterima kasih. Karena dari kamu, aku belajar arti cinta yang tidak cukup." Kertas undangan itu di tangannya, basah oleh hujan dan air mata. Di sekelilingnya, taman tetap ramai, tapi di dalam hatinya, dunia runtuh. Karena kali ini, yang ia cintai benar-benar pergi, bukan karena ia tak bisa menahan, tapi karena ia terlambat mencintai dengan cara yang benar. Dan saat langit senja berubah menjadi gelap, Revan menatap kosong ke depan. Ternyata, rindu yang tak sempat dijemput bisa berubah jadi kehilangan yang tak bisa diperbaiki.
Malam hari, langit Jakarta pekat, dan suara hujan seperti ratapan yang jatuh satu persatu ke jendela kamar Laras. Ia berdiri sendiri di depan cermin, mengenakan gaun putih sederhana yang dipinjamkan dari butik untuk sesi fitting esok hari. Gaun itu indah, mewah, tapi anehnya, ia merasa seperti sedang memalsukan sesuatu. Ia menyentuh dadanya, menatap bayangannya sendiri dengan mata berkaca. Kenapa aku nggak merasa cantik? Padahal besok aku akan jadi pengantin. Lalu tiba-tiba ponselnya bergetar. Dimas, aku di bawah. Mau naik ya? Laras menjawab singkat. Iya. Tapi dalam 5 detik setelah pesan itu dikirim, hatinya seperti ingin mencabutnya kembali. Ia berjalan cepat ke dapur, menyembunyikan bekas-bekas air mata dengan wajah pura-pura biasa. Tapi baru saja ia menegakkan tubuh, pintu sudah diketuk pelan. Dimas masuk dengan senyum tipis. Di tangannya sebuah kotak berisi sepatu pengantin. Pas banget, coba deh lihat, sepatu yang kamu suka kemarin udah ready, katanya riang. Laras memaksakan tawa, tapi tidak bisa menyembunyikan matanya yang sembab. Dimas, yang biasanya tak banyak bertanya, kali ini tidak bisa menahan diri. Ras, kamu kenapa? Laras hanya diam. Ia tak tahu harus mulai dari mana. Dimas berjalan mendekat, dan dengan suara lembut ia bertanya, atau ini masih tentang Revan? Laras menahan napas. Ia tidak ingin menyakiti Dimas. Pria itu baik, terlalu baik. Ia selalu hadir saat Laras hancur, bahkan tanpa bertanya kenapa. Tapi kebaikan tidak bisa menggantikan cinta yang belum selesai. Dimas, bisik Laras. Aku pikir aku sudah selesai dengan masa lalu. Tapi ternyata aku cuma menguburnya dalam-dalam. Dimas menatapnya, matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap tenang, seperti menahan agar Laras tak merasa bersalah. Selama ini aku tahu Ras, ucapnya perlahan. Aku tahu kamu masih nyimpan dia di dalam hati kamu, tapi aku pikir seiring waktu kamu bakal lupakan. Laras menggigit bibirnya. Aku juga pikir gitu. Jadi kenapa kamu nerima aku waktu itu? Laras menahan air mata. Karena kamu datang di saat aku butuh sandaran. Karena kamu nggak pernah nuntut, nggak pernah nyuruh aku jadi orang lain. Dimas tersenyum pahit. Tapi ternyata semua itu belum cukup ya. Tangis Laras pecah. Ia berusaha menahan tapi tidak bisa. Aku capek Mas. Capek pura-pura bisa mencintai penuh, padahal separuh hatiku masih di masa lalu. Dimas berdiri. Ia menarik napas panjang dan untuk pertama kalinya suaranya terdengar retak. Kalau kamu pergi, Ras, aku nggak akan tahan. Tapi kalau kamu tetap di sini tanpa cinta yang utuh, aku akan mati pelan-pelan. Di sisi lain, kota Revan berjalan menyusuri trotoar, tanpa arah, tanpa tujuan. Langit malam yang menumpahkan hujan mengingatkannya pada malam itu, malam saat Laras pergi tanpa menoleh. Ia berhenti di depan jembatan layang tempat dulu mereka berdua sering berbagi obrolan usai kuliah. Di tempat itu pula, Laras pernah berkata, kalau suatu hari aku pergi, kamu bakal kejar aku nggak? Waktu itu Revan hanya tertawa. Ngapain dikejar? Kamu nggak kemana-mana. Sekarang ia tahu, itu jawaban terbodoh yang pernah ia berikan. Dimas mengambil jasnya. Ia hendak pergi. Tapi sebelum keluar dari pintu, ia menatap Laras dan berkata dengan suara paling dalam yang pernah ia keluarkan. Aku nggak akan tahan lihat kamu bahagia sama orang lain. Tapi lebih dari itu, aku nggak sanggup lihat kamu menyiksa diri sendiri demi bahagiain aku. Pilihlah Ras. Bukan karena siapa yang lebih baik, tapi karena siapa yang kamu ingin bangun pagi bersamanya setiap hari. Dan pintu tertutup. Laras terdiam lama di ruang itu. Sepatu pengantin, gaun putih, undangan, semua kini seperti penjara. Sebuah pesta yang tak ingin ia rayakan. Lalu perlahan, ia mengambil ponsel dan mengetik pesan. Untuk Revan, aku nggak tahu apa kamu masih mau aku. Tapi kalau kamu belum tidur, aku di depan pintu apartemen kamu sekarang. Dan untuk pertama kalinya setelah 4 tahun penuh luka, rindu dan penyesalan, Laras benar-benar pulang.
Kadang cinta bukan tentang siapa yang paling berkorban, tapi siapa yang berani jujur tentang apa yang ia rasakan, meski harus menghancurkan segalanya. Pagi itu, matahari seolah tak berani menyinari kota yang masih dibasahi hujan semalam. Di sofa kecil apartemen Revan, Laras terbangun dalam dekapan hangat pria yang dulu hanya bisa ia tatap dari jauh. Pria yang kini kembali menjadi pelabuhan. Tapi bahkan dalam kehangatan itu, pikirannya bergejolak. Ia menatap langit-langit, menarik napas panjang, lalu pelan-pelan mengangkat kepalanya dari dada Revan. Aku harus pulang, bukan untuk kembali, tapi untuk menjelaskan bahwa aku tak akan lagi hidup dengan kebohongan. Di rumah orang tua Laras, ketegangan mulai terasa sejak pagi buta. Bu Sari mondar-mandir, gelisah, sementara Pak Surya duduk di kursi rotan depan rumah, menggenggam koran yang tak dibacanya. Dia belum menghubungi kita sejak kemarin malam, bahkan ponselnya mati. Surya, kita harus cari dia. Pak Surya menatap ke kejauhan. Dia bukan anak kecil lagi, tapi kalau dia benar-benar kembali ke laki-laki itu, kita harus bersiap. Namaku tidak boleh tercoreng. Dan kamu lebih pilih nama baik daripada kebahagiaan anak sendiri? Tanya Bu Sari dengan lirih. Pak Surya tak menjawab. Di lubuk hatinya yang terdalam, ada cinta untuk putrinya. Tapi cinta itu tertutup oleh ego, reputasi, dan harga diri sebagai kepala keluarga. Baginya, cinta itu bukan untuk dirayakan, tapi untuk dikendalikan. Di sisi lain kota, Dimas duduk di dalam gereja kosong. Sinar matahari menembus kaca patri, menyinari altar tempat ia seharusnya berdiri minggu depan, menanti mempelai wanita yang kini entah di mana. Ia menatap salib di depannya dengan mata penuh luka. Tuhan, aku tidak akan tanya kenapa dia memilih orang lain, tapi tolong, jangan buat aku kehilangan kepercayaanku pada cinta. Ia mencengkeram cincin tunangan yang masih ia simpan di saku jasnya. Lalu suara langkah menghampirinya. Seorang wanita muda dari pihak gereja mendekat pelan. Maaf, Mas Dimas, mau lanjut pembahasan dekorasi untuk minggu depan? Dimas menoleh, tersenyum pahit. Batal, semuanya. Terima kasih. Lalu ia bangkit, meninggalkan tempat itu dengan langkah berat. Tapi dalam diamnya, ada sesuatu yang berubah. Bukan menyerah, tapi sebuah tekad baru yang tumbuh dari kehancuran. Tangannya gemetar saat menyentuh gerbang. Setiap langkahnya terasa berat, seolah bumi menolaknya pulang. Begitu pintu dibuka, Bu Sari langsung memeluknya erat. Tangis meledak tanpa aba-aba. Ya Allah, kamu kemana aja? Ibu takut terjadi apa-apa. Laras tak kuasa menahan air matanya. Tapi belum sempat ia menjawab, suara berat Pak Surya menyambar dari dalam. Masuk, kita harus bicara. Di ruang tamu, suasana berubah tegang. Pak Surya duduk di kursi utama, sementara Laras berdiri, seperti terdakwa di pengadilan. Kamu tinggal pergi tanpa kabar, meninggalkan tunangan kamu di hari fitting, dan sekarang kamu mau apa? Minta maaf? Minta dimengerti? Laras menatap ayahnya dengan mata penuh luka. Aku tahu aku salah karena pergi diam-diam, tapi apa aku juga salah karena ingin hidupku sendiri? Pak Surya mengetuk meja keras. Hidupmu bukan cuma milikmu. Kamu bawa nama keluarga ini. Lalu sampai kapan aku harus pura-pura bahagia demi menjaga nama itu? Suasana membeku. Bu Sari mencoba menengahi. Laras, dengar. Ibu tahu kamu masih cinta Revan, tapi aku tidak hanya cinta dia, Bu. Potong Laras, matanya mulai berkaca. Aku butuh dia, karena hanya bersamanya aku bisa jadi diriku sendiri. Pak Surya berdiri, nadanya tajam. Kalau kamu pergi dari rumah ini untuk laki-laki itu, jangan pernah kembali lagi. Air mata Laras jatuh. Tapi kali ini, ia tidak mundur. Ia menatap ayahnya dalam-dalam, lalu dengan suara pelan namun mengguncang. Kalau harus kehilangan rumah demi mempertahankan hati, aku rela ya. Karena selama ini, rumah ini tak pernah membiarkanku jadi Laras yang sebenarnya. Ia menunduk, mencium tangan ibunya yang gemetar. Maaf Bu,
Aku tidak ingin jadi anak durhaka, tapi aku juga tidak bisa lagi menjadi boneka. Dan ia pergi, meninggalkan ibunya yang terisak, dan ayahnya yang diam, menatap kosong ke jendela. Revan membuka pintu, dan mendapati Laras berdiri dengan koper kecil, pakaian sederhana, wajah lelah, tapi sorot mata yang tak lagi ragu. Aku kehilangan rumah hari ini, tapi aku juga menemukan keberanian yang selama ini hilang. Revan mendekat, menatap Laras dalam-dalam. Dan kamu yakin ini yang kamu mau? Laras mengangguk, air matanya mengalir tanpa suara. Bersama kamu bukan pilihan yang mudah, Van, tapi ini satu-satunya yang membuatku tidak merasa sendirian. Bahkan ketika dunia melawan. Revan menariknya ke pelukan, erat, lama. Seolah berjanji dalam diam, bahwa apapun yang datang setelah ini, mereka akan hadapi bersama. Kadang cinta yang paling dalam bukan yang penuh tawa, tapi yang membuatmu sanggup meninggalkan segalanya demi satu kebenaran di hatimu. Dinding rumah kontrakan itu tipis. Setiap suara dari luar terdengar jelas. Tangisan anak tetangga, teriakan pasangan sebelah, hingga suara hujan yang mengetuk genting seperti irama sedih yang tak pernah selesai. Laras berdiri di depan cermin kecil, menyisir rambutnya. Matanya sembab, meski ia sudah berusaha menyembunyikannya dengan bedak murah. Di balik punggungnya, Revan masih tertidur. Nafasnya berat, seolah bermimpi tentang semua beban yang belum selesai. Sudah 2 minggu mereka tinggal bersama, tapi bukan tinggal bersama seperti di film-film romantis. Ini adalah perjuangan, dan dalam perjuangan itu, ada luka-luka kecil yang makin terasa bila tidak disembuhkan. Hari itu Laras kembali pulang lebih lambat dari biasanya. Ia membawa plastik berisi tahu, 2 bungkus mie instan, dan 1 kotak kecil susu kental manis yang didiskon 50% karena sudah mendekati tanggal kedaluarsa. Revan sedang duduk di lantai, mengedit tulisan klien yang cerewet dan belum bayar 2 proyek sebelumnya. Laras tersenyum lelah. Aku beli tahu goreng favorit kamu. Revan menoleh dan tersenyum kecil, tapi matanya terlihat kusam. Kamu pulang terlambat. Laras melepas sepatunya. Tadi banyak pelanggan, tapi aku dapat tips lebih hari ini. Mereka makan malam tanpa banyak bicara. Revan merasa bersalah, tapi diam. Laras merasa lelah, tapi pura-pura kuat. Dan di antara mereka, sunyi mulai tumbuh perlahan. 3 hari berikutnya semakin berat. Salah satu klien Revan batal membayar karena alasan budget dipotong kantor pusat. Uang di dompet hanya tersisa untuk bayar listrik dan makan 3 hari. Di dapur, Laras menghitung lembar uang receh sambil menggigit bibir. Kita harus jual rak buku itu, Van. Revan menatapnya. Itu rak peninggalan ibu. Buku-bukunya yang nemenin aku waktu aku buta dulu. Laras menatap suaminya dengan lembut. Ibu kamu gak akan marah kalau tahu rak itu kita tukar dengan nasi. Tapi dia mungkin akan sedih kalau tahu anaknya kelaparan. Akhirnya rak itu dijual. Dan malam itu mereka tidur berpelukan di antara dinding kosong yang dulu penuh buku. Tapi bukan cuma kemiskinan yang menghantui mereka. Rasa takut mulai datang diam-diam. Suatu malam, Laras pulang dari kerja dalam keadaan cemas. Ia duduk di ruang tamu, wajahnya pucat. Revan langsung bangkit. Kenapa? Kamu kenapa? Laras berbisik. Ada yang ngikutin aku tadi waktu pulang. Pria pakai hoodie. Dia berdiri lama di depan kedai. Aku sempat lari mutar lewat gang belakang. Revan mengepalkan tangan. Besok aku antar kamu kerja, dan aku akan lapor satpam kompleks. Tapi dalam hatinya, ada firasat buruk yang lebih dalam dari sekadar orang asing. Karena malam itu, saat Revan mengecek ponselnya yang lama tak dihidupkan, ia menemukan satu pesan dari nomor tak dikenal. Hati-hati, kamu kira kamu bisa ambil apa yang bukan milikmu tanpa balasan. Sementara itu, di tempat berbeda, Dimas duduk di ruang kerja mewahnya. Ia memutar-mutar pena, menatap layar laptop. Di sana foto Laras dan Revan, diambil dari jauh, dari sudut gang. Ia punya koneksi, uang, kekuasaan, dan kini
Ia juga punya luka yang belum sempat ditutup. Kalian memilih membangun rumah dari abu. Sekarang lihat bagaimana aku tiup semuanya jadi debu. Kembali ke Laras dan Revan. Malam itu Laras menangis di dapur, tanpa suara. Tangannya menggenggam foto keluarganya, yang diam-diam ia simpan di bawah kasur. Ia rindu ibunya. Ia rindu kamar masa kecilnya. Tapi lebih dari itu, ia rindu perasaan aman. Revan memeluknya dari belakang, merasakan air mata yang menetes di bahunya. Maaf kalau aku belum bisa jadi pelindungmu. Laras menggenggam tangannya erat. Kamu sudah jadi pelindungku, karena kamu tidak pernah menyerah pada kita. Mereka berdua berpelukan lama, di antara panci yang belum dicuci dan lantai yang dingin. Tapi hati mereka tetap hangat, karena mereka tahu, meski dunia di luar mengguncang, mereka masih bisa saling genggam. Cinta yang dibangun dari luka, bukan tentang bertahan di hari-hari mudah, tapi tentang tidak melepaskan tangan. Bahkan ketika semua terasa rapuh. Langit kota memerah menjelang senja. Angin bertiup kencang, membawa bau debu dan kabar buruk yang belum terucap. Di dalam kontrakan kecil itu, Laras dan Revan baru saja selesai makan malam ketika ketukan terdengar di pintu. Revan membuka. Seorang tukang pos berdiri, menyerahkan amplop coklat besar. Untuk Laras Ayu Pramesti, kiriman khusus. Laras menatap amplop itu dengan alis terangkat. Tidak ada pengirim. Tidak ada label. Saat ia membukanya, isi di dalamnya membuat jantungnya berhenti sejenak. Foto-foto, puluhan foto dirinya keluar dari rumah kontrakan, menyapu halaman kedai kopi, naik angkot, bahkan foto saat ia duduk bersama Revan di teras rumah. Semua diambil dari jauh, dari sudut-sudut yang tidak ia sadari. Di antara foto-foto itu ada satu kertas kecil bertuliskan tangan. Kau pikir kau aman? Semua orang bisa kehilangan apa yang mereka cintai, Laras. Apalagi kau. Revan mengepalkan tangan. Tatapannya gelap. Ia tahu siapa yang mungkin mengirim ini. Ini cara dia memperingatkan kita. Tapi dia lupa. Kita bukan orang yang akan lari. Laras berusaha tenang, tapi tangannya gemetar. Van, aku takut. Ini bukan cuma tentang masa lalu. Ini ancaman. Revan mengangguk, lalu mencium kening Laras. Kita akan lawan ini, tapi kita harus hati-hati. Kita nggak tahu dia punya rencana sejauh apa. Sementara itu, Dimas duduk di ruang kerja berlampu redup. Ia menatap layar laptopnya. Di sana tersimpan file rekaman suara. Suara Laras diambil dari rekaman saat ia sedang menangis di kedai, curhat pada seorang teman kerja. Kadang aku lelah. Aku nggak tahu bisa bertahan sampai kapan. Tapi aku juga takut kalau aku kembali ke rumah, ayah akan hancur. Revan pun belum tentu sanggup terus berdiri. Dimas memutar rekaman itu berulang-ulang. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi matanya menyimpan rencana. Orang yang rapuh hanya butuh sedikit dorongan untuk runtuh. Ia menyalakan ponsel, membuka aplikasi pesan kepada nomor tidak dikenal. Sebarkan rekaman ini ke grup keluarga besar Laras. Pastikan ayahnya tahu betapa putrinya menyesal. Keesokan harinya, rumah orang tua Laras berguncang. Pak Surya menerima pesan berantai dari saudara jauh. Suaranya terdengar jelas. Laras yang menangis. Laras yang tampak menyesali keputusannya. Aku capek. Aku nggak tahu bisa bertahan sampai kapan. Bu Sari menangis saat mendengarnya. Tapi Pak Surya bangkit, menggenggam ponselnya dengan mata memerah. Dia menderita di sana. Dia harus pulang. Sore itu Laras menerima telepon dari ibunya. Suara Bu Sari bergetar. Nak, ayahmu mau datang. Dia tahu kamu gak baik-baik saja. Dia pikir kamu salah pilih jalan. Laras menatap Revan dengan panik. Bu, aku baik-baik aja. Aku capek, iya. Tapi aku tetap pilih ini, karena ini hidupku. Tapi kamu menangis, Laras. Kami dengar rekaman kamu. Itu suara anak yang menyesal. Laras menunduk, air matanya jatuh. Revan mendekat. Apa yang kamu katakan waktu itu?
Bukan penyesalan, tapi kejujuran, dan itu manusiawi. Tapi luka di hati Laras telah terbuka lagi. Dimas tidak memukul, ia tidak menculik, tapi ia menyentuh bagian yang paling rapuh, rasa bersalah Laras sebagai anak. Malam itu, Laras duduk sendirian di tangga depan. Ia menatap langit yang kelam, sambil menggenggam surat dari ibunya yang baru saja dikirim lewat kurir. Isinya, foto-foto rumahnya yang dulu, meja makan, kamar, dan secarik kertas dengan tulisan tangan Bu Sari. Kami tidak menolakmu, tapi kami tahu kamu terluka. Kalau kamu ingin pulang, rumah ini tidak akan menutup pintu. Laras menangis pelan. Revan duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tangannya, dan dalam genggaman itu Laras tahu, ini bukan soal memilih rumah atau cinta. Ini tentang memilih siapa yang akan berdiri bersamamu saat semua mulai runtuh. Sementara itu, Dimas duduk dalam mobilnya. Ia memandangi dari kejauhan rumah kontrakan yang kini temaram. Ini baru permulaan, Laras. Kalau kamu pikir aku akan menyerah, kamu salah. Di kursi belakangnya, sebuah berkas terlihat. Isinya, dokumen hukum, surat tuduhan dan foto-foto masa lalu Revan, termasuk saat ia terlibat dalam kasus demonstrasi bertahun lalu yang membuatnya hampir masuk penjara. Sekarang giliran dia yang aku hancurkan, pelan-pelan. Cinta mereka sudah bertahan dari restu yang tak ada, dari kemiskinan, dan dari luka. Tapi mampukah mereka bertahan dari seseorang yang menyusup ke dalam batin mereka dan merusaknya dari dalam? Pagi itu, Revan membuka email seperti biasa. Ada satu pesan dari alamat yang tidak dikenalnya. Judulnya, "Selamat, Anda masuk dalam berita." Dengan jantung sedikit berdebar, ia klik. 1 detik, 2 detik. Lalu muncul sebuah artikel dari situs berita lokal. Mantan aktivis buta kini jadi target investigasi kasus lama. Diduga terlibat dalam penghasutan dan perusakan kantor pemerintah di tahun 2015. Foto Revan terpampang di sana, bersama satu potongan rekaman video kabur dari demo bertahun lalu. Revan terdiam, pucat, tangannya gemetar saat menggulir layar. Ini sudah lama selesai. Aku gak pernah dihukum karena gak terbukti. Kok bisa muncul lagi? Laras mendekat dan membaca berita itu. Wajahnya tak kalah syok. Van, siapa yang bisa tarik arsip kayak gini ke permukaan? Revan tidak menjawab, tapi mereka berdua tahu, hanya satu orang yang cukup berkuasa dan cukup dendam untuk melakukan ini. Di hari yang sama, polisi datang ke kedai tempat Laras bekerja. Bukan untuk menangkap, tapi menanyakan keberadaan Revan. Karyawan lain mulai berbisik. Ada yang menghindar. Ada yang diam-diam menghapus foto mereka bersama Revan dari media sosial. Saat Laras kembali ke rumah, ia melihat Revan duduk di sudut ruangan, menatap satu kotak kayu kecil. Isinya catatan lama, bukti surat bebas dari kasus 2015, dan satu foto dirinya saat masih mengenakan tongkat untuk tunanetra. Dulu aku bertahan bukan buat nama, tapi sekarang semuanya diputar balikan. Laras mendekat, duduk di sebelahnya. Kalau mereka bawa masa lalu kamu, aku akan bawa kebenaran kamu. Kita lawan sama-sama. Tapi Revan menggeleng. Laras, kalau kamu tetap sama aku, nama kamu juga bisa kena. Kedai tempat kamu kerja bisa dipecat karena berafiliasi dengan buronan. Aku nggak bisa biarin kamu kehilangan semuanya karena aku. Apa kamu? Yakin kamu nggak nyesel ninggalin rumah dulu? Laras menatapnya tajam, dengan mata berkaca. Aku lebih takut kehilangan kamu daripada kehilangan dunia. Tapi tekanan tidak berhenti. Besoknya, ada stiker dicoret di pagar rumah kontrakan mereka. Penghasut, mantan napi. Orang-orang sekitar mulai menjauh. Anak-anak yang dulu bermain di depan rumah kini ditarik masuk oleh ibunya. Kontrakan itu tak lagi sekadar sempit, tapi jadi penjara sunyi. Dan di tengah malam, Laras mulai menangis, diam-diam, dalam pelukan Revan.
Sementara itu, Dimas menonton semua ini dari kantor luasnya. Ia memandangi layar CCTV yang ditanam oleh seseorang di gang sekitar kontrakan Laras. Hidup itu pilihan, dan kamu salah pilih Laras. Di tangannya, surat tuntutan sudah disiapkan. Kali ini, ia menyewa pengacara. Ingin membawa kasus Revan ke pengadilan. Aku tidak hanya ingin dia jatuh, aku ingin dia hancur. Namun, secercah cahaya mulai muncul. Di tengah semua kekacauan itu, Revan menerima pesan dari seorang nama lama yang ia kira telah menghilang. Raka Wijaya, sahabatnya sesama aktivis dulu, kini seorang pengacara yang dikenal gigih dan idealis. Van, gue baca beritanya. Gue tahu lo gak bersalah, dan gue gak akan biarin lo dilenyapkan begitu aja. Raka tiba di kontrakan 2 hari kemudian, membawa map besar. Kita akan buka semua data. Rekam jejak, bukti-bukti pembelaan lo dulu, dan gue juga punya sesuatu yang bisa balikin semuanya ke Dimas. Di saat yang sama, Bu Sari diam-diam menghubungi Laras lagi. Nak, ayahmu mulai ragu. Dia pikir kamu harus pulang. Tapi, ibu tahu kamu kuat. Kalau kamu butuh dukungan, ibu akan datang diam-diam, biar ibu bantu kalian. Untuk pertama kalinya, Laras menangis bukan karena takut, tapi karena merasa dilihat, didengar, dikuatkan. Di tengah fitnah, cinta mereka tidak tumbang, tapi justru tumbuh akar. Dan sekarang, mereka tidak sendiri lagi. Pagi itu, udara terasa berat. Di meja kontrakan yang kecil, Revan duduk berdampingan dengan Raka. Tumpukan dokumen berserakan, peta kasus lama, kronologi, surat saksi, semua dilacak ulang. Laras menyuguhkan teh, tapi wajahnya tegang. Ia duduk di dekat jendela, memperhatikan siapapun yang lewat. Sejak namanya dimuat dalam berita, mereka tidak bisa membiarkan 1 detik pun berlalu tanpa waspada. Gue udah dapetin salinan putusan lama. Kasus lo gak punya bukti yang cukup. Tapi ada 1 nama jaksa yang dulu maksa perkara ini diproses. Dan ternyata, dia sekarang jadi penasihat hukum di perusahaan milik Dimas. Revan mengangkat kepalanya. Jadi Dimas udah terlibat bahkan dari dulu? Raka mengangguk pelan. Gue gak yakin seberapa dalam. Tapi kalau ini terbukti, bukan cuma dia yang jatuh, semua yang terlibat bisa terseret. Laras menatap Revan dengan gemetar. Kalau semua ini benar, kamu bukan cuma target karena masa lalu. Kamu target karena kamu saksi hidup dari sesuatu yang mereka pengen kubur. Di sisi lain kota, Dimas tampak mulai panik. Seorang staf kepercayaannya datang terburu-buru. Pak, pengacara Revan menghubungi jaksa yang dulu. Dia mulai gali arsip kasus 2015. Wajah Dimas menegang. Berapa banyak yang dia tahu? Cukup untuk minta penyelidikan ulang. Dimas menghempaskan gelas kopinya ke lantai. Kalau mereka bawa aku ke ranah hukum, aku akan pastikan Laras gak akan pernah bisa berdiri di samping Revan lagi. Kirim seseorang, buat mereka takut lagi. Malam itu, ancaman datang lagi. Laras menemukan bangkai kucing mati di depan pagar. Lehernya terikat pita merah, warna favorit Laras, dan di bawahnya secarik kertas. Cinta yang melawan akan berakhir dengan darah. Revan segera menelepon polisi, tapi seperti sebelumnya, tidak ada tindakan tegas. Polisi hanya menyarankan mereka pindah rumah sementara. Mereka pengen kita takut, tapi kita nggak akan lari, kata Laras dengan suara bergetar namun tegas. Raka menatap mereka berdua, lalu tersenyum samar. Kalian ini aneh, dunia udah jatuhin kalian, tapi kalian masih bisa berdiri. Itu berarti kalian udah menang, meski belum disahkan hukum. Hari yang dinanti pun tiba. Sidang pra-peradilan. Media berdatangan. Kamera. Wartawan. Suara klik shutter terdengar seperti tembakan. Revan melangkah masuk ruang sidang dengan Laras menggenggam tangannya erat. Di dalam ruangan itu, semua mata tertuju pada mereka. Beberapa mencibir, beberapa kasihan, tapi sebagian mulai ragu.
karena di samping Revan, ada wanita yang tidak gentar. Siapapun yang didampingi cinta sekuat itu, tidak mungkin sepenuhnya salah, bisik salah satu wartawan pada rekannya. Dalam ruang sidang, Raka berdiri di hadapan hakim. Kami punya bukti bahwa kasus ini seharusnya tidak dibuka kembali, karena tidak memenuhi syarat hukum dan didasari konflik kepentingan. Jaksa yang dahulu memaksa proses perkara ini terbukti memiliki hubungan bisnis dengan Dimas Wicaksana, pihak yang kini menjadi pelapor baru. Hakim mengernyit. Anda punya buktinya? Raka mengangkat flash disk kecil. Saya akan serahkan datanya, termasuk transfer rekening, dokumen notaris, dan surat saksi yang siap memberi kesaksian. Ruang sidang bergemuruh. Dimas, yang duduk diam di pojok ruangan bersama pengacaranya, mulai kehilangan kendali. Di luar sidang, berita mulai berubah. Judul-judul media kini mulai netral, bahkan beberapa mendukung. Aktivis lama yang difitnah, kasus Revan diusut balik. Pengacara ungkap keterlibatan nama besar di balik tuntutan lama. Orang-orang yang dulu menghindar mulai kembali memberi salam. Pemilik kedai tempat Laras bekerja bahkan mengirim pesan. Kami tahu siapa Laras, dia perempuan kuat, dan kami ingin dia kembali kerja kapanpun siap. Malam itu Laras dan Revan duduk di atap rumah kontrakan. Langit bersih, udara dingin, tapi peluk mereka hangat. Van, kita belum menang, tapi untuk pertama kalinya, aku nggak merasa sendirian. Dan aku nggak lagi merasa buta Laras, karena kamu yang jadi cahaya di saat dunia paling gelap. Cinta yang dipertahankan bukan yang tak pernah diuji, tapi yang tetap menggenggam, bahkan saat semua orang menyuruhnya melepaskan. Malam itu, kota diguyur hujan lebat, petir menyambar, menerangi langit yang kelabu, seperti amarah yang tak bisa lagi disembunyikan. Di sebuah gudang tua di pinggiran kota, Dimas duduk sendiri, menatap layar ponsel yang kini dipenuhi pemberitaan buruk tentang dirinya. Bisnismu retak. Revan bersih. Kamu hanya bayangan dari kekuasaan yang menua. Ia menghentakkan ponsel ke lantai, pecah. Wajahnya basah, bukan karena hujan, tapi oleh dendam yang menetes jadi air mata. Kalau dunia lebih percaya buta dan wanita murahan itu, maka aku akan jadi badai yang merobek mereka. Sementara itu Revan dan Laras baru saja tiba di kedai yang dulu jadi tempat kerja Laras. Pemiliknya mengundang mereka untuk berbuka puasa bersama, sebuah tanda bahwa dunia tak lagi memunggungi mereka. Di tengah kehangatan itu, datang seorang pria tua dengan tongkat kayu. Namanya Pak Wiryo. Ia mengaku mantan teman almarhumah Ibu Revan. Ibunya menitipkan surat ini sebelum wafat. Dia bilang, berikan hanya kalau Revan dalam bahaya yang bukan dari dunia, tapi dari hatinya sendiri. Revan membuka surat itu. Tulisannya tangan, samar, tapi masih bisa dibaca. Nak, kau tak buta. Kau hanya sedang menutup mata dari luka. Tapi suatu saat, kau akan melihat bukan dengan mata, tapi dengan cinta. Dan bila suatu hari, kau menemukan bahwa orang yang menghancurkanmu adalah orang yang dulu pernah dekat dengan ibu, maafkanlah. Karena dendam mereka berasal dari kehilangan, bukan kebencian. Revan terdiam. Apa maksudnya? Orang yang menghancurkanku pernah dekat dengan ibu. Pak Wiryo menunduk. Ibumu dulu pernah hampir dijodohkan dengan Dimas muda, tapi ia menolak. Dan sejak itu Dimas menyimpan dendam. Dia merasa ibumu merusak masa depan yang ia bangun. Dan saat kau muncul sebagai simbol perjuangan, dia melihatmu sebagai bayangan ibumu yang harus dihabisi. Laras menatap Revan. Ini bukan lagi tentang kita. Ini luka yang diwariskan. Dan kalau kita nggak hentikan, akan terus menelan cinta berikutnya. Sementara itu, Dimas sedang menyusun aksi terakhirnya. Ia menyewa dua pria bertubuh kekar. Tugas mereka sederhana. Culik Revan, buat dia cacat, hancurkan harapan hidupnya. Dia pernah buta. Sekarang aku akan buat dia lumpuh, biar dia tahu siapa yang berkuasa. Malam itu saat Laras dan Revan hendak pulang, dua pria misterius menghadang mereka di jalan sepi. Revan segera sadar. Laras, lari.
Tapi Laras justru berdiri di depannya, melindungi Revan dengan tubuhnya sendiri. "Aku nggak akan ninggalin kamu lagi." Salah satu pria mendorong Laras hingga jatuh. Revan, meski tak bisa melihat dengan jelas, meraba tanah, meraih tongkat kayunya, dan memukul ke arah suara langkah itu. Pertarungan singkat. Kacau. Hujan turun makin deras. Darah menetes dari pelipis Revan. Laras memeluknya erat saat pria-pria itu lari karena suara sirine mendekat. Polisi datang. Raka yang memanggil. Ia sudah mengendus pergerakan terakhir Dimas. Esoknya, Dimas ditangkap di rumahnya. Bukan karena kasus bisnis, tapi karena usaha penculikan dan penganiayaan. Saat diborgol, ia hanya berkata, "Bahkan dengan cinta kalian tetap rendahan. Dunia ini dibangun oleh kekuasaan, bukan hati." Tapi Raka menjawab dingin, "Dunia boleh dibangun dengan kekuasaan, tapi yang membuatnya layak dihuni adalah cinta." Beberapa minggu kemudian, Revan dinyatakan bebas penuh dari semua tuduhan. Kasus Dimas jadi perbincangan nasional. Dan Laras, ia menerima tawaran kerja di Yayasan Kemanusiaan yang mendukung perempuan korban pernikahan paksa. Dan malam itu, di atap rumah kontrakan yang sama, di bawah langit yang kini cerah, Revan melamar Laras, tanpa mewah, tanpa emas, hanya dengan satu kalimat, "Aku sudah belajar melihat Laras, dan kamu adalah yang paling terang." Cinta mereka lahir dari paksaan, tumbuh dalam luka, diuji oleh dunia, dan disucikan oleh keberanian. Dan saat api dendam mencoba membakar segalanya, mereka memilih untuk tetap mencintai. Karena cinta yang tidak padam akan menyala selamanya. 3 tahun telah berlalu. Laras kini dikenal sebagai aktivis muda yang membela hak perempuan. Namanya muncul di seminar-seminar internasional. Revan, dengan penglihatannya yang mulai membaik berkat operasi yang dibantu teman-teman relawan, membuka sebuah sekolah kecil bagi anak-anak kurang mampu. Mereka hidup tenang, sederhana, tapi penuh arti. Setiap malam, Laras masih suka duduk di teras rumah mungil mereka, mendengarkan Revan bermain gitar. Dan di antara tawa mereka yang hangat, Laras kadang menoleh ke langit dan berbisik, "Semoga tak ada yang membakar cinta ini lagi." Namun dunia tak selalu memberi jeda. Suatu malam, di penjara kelas tinggi, seorang sipir masuk ke sel paling ujung. "Dimas Wicaksana, surat untuk Anda." Dimas, yang kini beruban dan lebih kurus, membuka amplop itu perlahan. Tertulis dalam tinta emas, "Kami tahu siapa Anda. Kami percaya kekuasaan Anda belum mati. Satu tanda tangan, dan Anda akan bebas. Kami butuh orang seperti Anda di negara tetangga untuk proyek yang lebih besar dari dendam." Di dalam amplop, paspor palsu, uang dalam bentuk kripto, dan tiket pesawat internasional. Dimas tertawa pelan. Bukan seperti orang tua yang lemah, tapi seperti serigala yang terluka dan baru mencium darah. "Cinta mereka mungkin telah menang, tapi aku belum kalah." Ia menatap cermin kecil di tembok sel. "Laras, Revan, kalian pikir kalian aman? Tunggu aku di musim yang lain." Di rumah Laras dan Revan, surat tak bernama tiba di kotak pos. Isinya satu potongan foto masa kecil Revan. Di belakangnya tertulis, "Masa lalu belum selesai. Lihat ke belakang sebelum kalian dibutakan lagi." Laras menatap Revan, dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Revan kembali menggenggam tongkat kayu lamanya. Kalau dia kembali, kita akan menyambutnya bukan dengan takut, tapi dengan kebenaran yang lebih tajam dari dendam. Karena cinta yang pernah bertahan di tengah badai tak akan tumbang hanya karena datangnya angin lama. Dan saat bara dendam menyala kembali, mereka tak akan lari, mereka akan berdiri bersama.